Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah hal yang batil dengan agama. Misalkan perempuan lebih cantik mana sama istri-istriku? Hei, generasi muda NU, taek. Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-bukaan yuk. Jangan-jangan kamu kere, jangan-jangan kamu jangan-jangan kau penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis, kamu apa udis? Salah satu penceramah agama yang saya suka ini adalah Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus, karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang satu ini sama sekali bukan anak kiai, bahkan dia juga belum pernah menyantri. Jadi bayangkan secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Nama aslinya adalah Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu Sugi Nur adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus, dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat debus, dia juga mencopet dan menipu orang, dan dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Mungkin saat menjual obat inilah si Sugi melatih kemampuannya berbicara di depan publik. Ya, pasti dengan tipu-tipu supaya obatnya itu laku. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya yang tidak seberapa dan dia juga tidak kaya-kaya, akhirnya Sugi pun belajar agama, dan dari sinilah dia memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas, dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar, dan dia berhasil. Dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai ustadz. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dia tidak mau hanya menjadi pendakwah kampung, dia pengen naik ke tingkat nasional. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya, atau bahasanya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar telinga. Ngentot di hotel. Selain itu dia juga terus menyerang NU dan Banser supaya orang lirik ke dia, dan pada saat Pilpres dia punya momentum dalam menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Wong ndak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai jadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jual obat dipadukan dengan agama, akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jual agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur menjadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Sungguh mengagumkan. Kisah Sugi Nur bukan kisah satu-satunya orang yang mencari uang dengan menjual agama. Banyak ustadz yang sukses di dunia karena punya kemampuan berbicara dan mempengaruhi orang lewat ceramahnya. Salah satunya adalah seorang yang bernama Xiao Chengguo, atau kita kenal dengan Felix Xiao. Felix yang dulunya Kristen menemukan kehidupan dunianya sesudah dia pindah agama. Nanti kita akan bahas dalam kesempatan lain. Sebagai pesan terakhir, saya ingin mengutip kata-kata dari Ibnu Riz. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah hal yang batil dengan agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.